Hai semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Obrolan atau readingan bebas lepas santai dari katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali. Dan ini adalah pembacaan yang bebas, lepas, santai sambil aku minum kopi. Kalian juga silahkan minum, kalau suka kopi-kopi, kalau nggak suka boleh teh, boleh air putih, boleh minuman apa saja ya. Aku harap kalian semua aku temui dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan pokoknya baik-baik aja deh ya. Doa aku selalu untuk kalian semua agar kalian semua baik-baik aja. Dan buat kalian yang belum biasa atau baru pertama kali lihat readingan ini, Secangkir Kopi Tarot. Readingan ini adalah yang tadi aku bilang, itu adalah umum, pokoknya tidak berlandaskan kepada zodiak tertentu, kepada elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Pokoknya ini apa yang ada saat ini di kartu tarotku gitu ya, aku baca gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan kalian atau situasinya ya berarti ini bukan buat kalian. Tetapi banyak juga teman-teman yang suka nongkrong di sini, nongkrong di Secangkir Kopi Tarot, walaupun nggak sesuai mereka tetap suka nongkrong di sini gitu. Jadi nggak apa-apa juga ya, siapa tahu berguna ya buat kalian ataupun buat orang yang kalian kenal gitu loh. Jadi jangan dipaksakan gitu ya, karena ini bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, jangan dibaperin ya, ambil yang butuh-butuh aja, tinggal sisanya. Oke lah, mari kita lihat ada apa. Six of Cups. Ini energi masa lalu yang hadir kembali. Ini bisa orang dari masa lalu kamu datang lagi, ataupun kamu masih terjebak oleh masa lalu. Masih pengen rasanya kalau misalnya dia, seandainya ya, dia balik lagi sama gue. Seandainya ya dia minta maaf. Seandainya ya dia memberikan apa yang gue pengen, apa yang gue inginkan. Aduh, bisa nggak ya? Tapi buat beberapa dari kalian yang tadi aku bilang, literally gitu ya, ini ada orang dari masa lalu kembali lagi hadir ke dalam kehidupan kalian, memberikan perhatiannya, memberikan cintanya. Mungkin buat beberapa dibeliin apa? Bunga kek, coklat kek, hadiah kek, bingkisan kek, buah kek. Emang lu sakit dibeliin hadiah? Ih kakak, emang orang sakit aja dikasih buah, enak lagi. Ya pokoknya orang itu mungkin memberikan sesuatu dari yang tidak berbentuk sampai yang berbentuk gitu ya. Oke. Three of One. Six of Cup dengan Three of One. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kalian sebenarnya udah seperti kayak berhenti, mungkin udah kelamaan gitu ya. Ini orang nih udah kelamaan, atau ini orang udah melakukan sesuatu yang unforgivable gitu loh. Maksudnya ini orang udah melakukan sesuatu yang sangat-sangat amat mungkin menyakitkan, menyinggung. Ya pastinya udah sangat kayak fatal gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan apa ya? Hubungan jarak jauh. Tapi kalau yang aku lihat di sini gitu ya, di dalam hubungan ini tuh ada masalah. Mungkin aja masalah komunikasi, mungkin aja ya banyak lah masalah gitu ya. Dan mungkin selama ini kamu itu menjalani hubungan dengan seseorang yang kayak nggak jelas arah tujuannya, ataupun nggak jelas dia tuh mau bawa hubungan ini kemana. Sehingga
mungkin kamu dijanjiin gitu loh, dijanjiin mungkin mau dinikahin, dijanjiin mungkin mau, pokoknya ada satu janji yang diberikan kepada kalian tetapi tidak terwujud nyata. Dan kalian mungkin udah cukup banyak, udah cukup lama menanti, tapi tidak kunjung tiba gitu loh. Ini tidak menjadi kenyataan. Sehingga ya kalian jadi kayak gue antara masih ngarep tapi udah males nunggu, antara masih masih stuck dengan masa lalu tapi kayak kamu udah gue udah kayaknya udah harus move on gitu ya, udah harus ngelupain dia, udah harus ngelepasin dia, ngiklasin dia, gue udahlah kayaknya udah deh, udah capek gitu. Tapi sebagian sisi kamu tuh mungkin masih ada kebawa kenangan-kenangan gitu ya. Berarti kamu belum sepenuhnya pulih. Kalau misalnya enggak kok aku udah gitu ya. Ya kalau misalnya masih kekenang-kenang mungkin orang lain kadang-kadang kamu bisa mungkin memasang apa ya ya kadang-kadang itu adalah self defense kita gitu ya, untuk ngeboost bahwa untuk ngeboost perasaan kita, untuk maksudnya untuk cepat untuk bisa maju gitu ya, dengan cara merepress itu perasaan-perasaan supaya nggak muncul, sehingga gue cepet lupanya. Tapi dipres itu kan bukannya hilang, dipulihin, disembuhin itu hilang. Tapi kalau dipres, maksudnya diteken, yang ada dia mejret ke dalam, memblesek perasaannya. Nah itu kadang-kadang tanpa, ya kalau misalnya lagi nggak ada orang, kamu mungkin lagi ngelihat apa yang men-trigger memori kamu gitu ya, ya itu perasaan ke-trigger juga gitu loh. Termasuk misalkan perasaan marah, emosi-emosi yang nyangkut sama dia, apa itu? Itu yang perlu kamu cari tahu. Emosi apa sih yang gue punya gitu loh. Karena kadang-kadang di saat proses kita mau move on gitu ya dari seseorang, mau proses pemulihan kita dari hubungan kita dengan seseorang gitu ya. Emosi misalnya marah, dendam, benci, sakit hati, nggak terima, dan lain sebagainya. Itu termasuk emosi-emosi yang nyantelin kamu ke orang itu. Kamu berusaha, tapi emosi kamu tuh masih ada gitu loh terhadap dia. Walaupun itu dalam bentuk, biarin aja biar orang ini ya kelihatannya kayak enggak, ngapain gue pikirin dia, ngapain gue pikirin makhluk hidup kayak dia gitu ya, bahkan udah nggak mau nyebut manusia gitu. Mungkin karena apa yang dia lakukan sama kamu tuh nggak berperi kemanusiaan, sehingga kamu mungkin ada satu marah gitu ya sama dia. Pastinya mungkin ya, kalau yang aku rasain bisa jadi kamu mungkin sudah mengorbankan, memberi gitu ya, melakukan banyak hal untuk orang itu. Bahkan mungkin udah ngelewatin investasi waktu kamu tuh udah lama banget gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu. Dijanjiin kawin nggak kawin-kawinin gitu kan. Misalnya, bukan, dijanjiin nikah nggak dinikah-nikahin. Kalau kawin itu urusan pribadi masing-masing. Bukannya mendukung ya. Gua harap sih kalian yang ngikutin, maksudnya yang biasa ngikut di Katanya Tarot, kalian udah biasa, maksudnya tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang ada seseorang jenuh, ya wajar jenuh. Ini mungkin kamu nonton ini gitu ya. Nggak pernah gue mendukung orang untuk selingkuh, tidak pernah saya mendukung orang untuk tidur sama orang lain dan lain sebagainya, nggak pernah.
gitu. Jadi kadang-kadang kalau waktu saya baca, emang kadang-kadang ya keluar gitu aja, nggak ingat harus ngomong apa, yang ngalir gitu aja gitu. Kadang-kadang ada yang kelewat, jadi kan nggak bisa ya secara detail diomongin. Oke, lanjut ya. Judgment, ya, judgment card. Jadi kalau yang aku lihat, memang masalah di dalam hubungan kamu ini mungkin sudah agak lama dibiarkan. Sehingga kamu merasa harus mengambil satu tindakan tegas. Memang sayang gue. Emang gue sebenarnya pengen dia ada di dalam hidup gue. Tapi gue harus ngambil keputusan tegas. Gue harus ngomong. Gue harus speak up gitu loh buat diri gue sendiri. Karena kalau tidak, yang ada, gue akan terus begini. Sehingga mungkin ini kalian mengambil satu keputusan besar yang menyudahi hubungan ini. Ataupun kalian mungkin mereka nggak jelas, ya udah gue tinggalin aja dah daripada ribet-ribet gitu ya. Iya, the star card ya. Dan mungkin apa yang terjadi di dalam hubungan kalian ini ya tadi itu unforgivable. Nggak bisa di-fix, nggak bisa diperbaiki. Mungkin kalian udah nyoba, tapi ya nggak bisa juga gitu loh. Ya harapan gue udah hilang, gue nggak bisa gue ngelihat dari sikapnya dia itu udah runtuh gitu loh. Apa yang gue harapin, apa yang gue cita-citain, apa yang gue impi-impikan gitu ya dengan orang ini tuh hancur, udah ruwet gitu. Dan kamu ngelihat apa yang mereka lakukan itu untuk diobati, untuk dipulihkan. Walaupun kalian udah coba berkali-kali gitu ya, bertahan, tapi kalian mungkin ngerasa gue nggak bisa ngebohongin hati gue. Gue setiap kali ngelihat dia, dan mungkin setiap kali lagi ribut, keluar tuh masalah. Diangkat naik. Ya, itu namanya tidak bisa memaafkan. Ya, udah nggak bisa dimaafin gitu loh. Mungkin udah kedalaman. Apakah salah? Ya nggak bisa juga gitu ya. Ya, ini hanya masalah waktu, tapi mungkin ya memang keputusan kamu untuk pergi dari orang itu ataupun untuk melepaskan orang itu, mungkin kalau kamu nggak tegas ya mereka nggak akan sadar-sadar, dan mungkin mereka datang begitu mereka sadar gitu ya, mereka sadar baru mereka manis-manis, mereka lebih baik mungkin juga. Tapi kalau yang aku lihat ini ada kemungkinan balik. Iya bener kan, 7 of Wands. Iya, karena ini udah nggak bisa ditolerir, kamu udah nggak bisa kompromi lagi, kamu udah nggak bisa terus-terusan ngalah, bertahan, tapi nggak ada ujungnya. I need to say no. I need to learn to say no. Ini yang aku lihat. Kamu lagi berjuang gitu ya, kamu lagi berjuang untuk bisa untuk bisa ngelatih ataupun untuk bisa kuat gitu loh ngadepin orang ini. Mungkin waktu mereka datang, mereka mencoba balik sama kamu, bisa jadi walaupun kamu masih punya perasaan sama mereka, kamu berusaha untuk nggak nerima, kamu berusaha untuk gue nggak bisa balik lagi, gue udah nggak bisa balik lagi gitu. Dan mungkin semakin kamu begitu, semakin kenceng itu mereka usahanya. Ace of Wands. Ace of Wands, tapi ya tergoda sih kalau aku bilang. Ya mungkin kamu awal-awalnya jual mahal lah ya, gitu kan, jual mahal lah. Jangan kamu udah tegas-tegas begitu, dicolek dikit langsung, iya deh, gitu. Jual mahal, ya, biar kapok. Maksudnya ya kadang-kadang bukannya kita menghukum, bukannya kita jadi yang gimana gitu, tapi terkadang kita harus memberikan satu pelajaran, dan dengan cara, maksudnya kamu juga harus bisa menunjukkan
nilai atau value dari diri kamu, gitu loh. Dan kamu juga harus bisa mengajarkan orang lain. Kayak apa sih kamu pengen diperlakuin sama orang yang menjadi pasangan kamu, gitu loh. Kamu pengen dihargain nggak? Berarti kamu harus mengajarkan pada orang itu bagaimana untuk menghargai diri kamu. Termasuk juga, ya bukan cuman menuntut gitu ya, kamu juga harus mencontohkan bagaimana sih gua memperlakukan pasangan gua, dan itu gua pengen diperlakukan seperti itu, gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya kayaknya simpel dan gampang, gampang, tapi nggak seperti itu. Kadang-kadang kita saat udah masuk ke dalam hubungan gitu ya, udah ngejalanin, itu bisa kadang-kadang amnesia, lupa. Iya, iya deh, diapain, iya deh, diapain, iya deh, gitu kan. Ya orang kalau kamu biarin, pertama nginjek, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Senggol, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok sayang. Ditoyor, ya nggak apa-apa. Itu perumpamaan. Ya tapi ini perilakunya yang sepertinya seperti itu, gitu loh. Menyakiti pelan-pelan dari nginjek kaki sampai ke kepala. Ya kalau kamu biarin sampai pundaknya dia nginjek kepala. Gitu. Cuman kayak kalau aku bilang ini tergoda. Tergoda mungkin karena dia memberikan atau melakukan sesuatu yang menggugah rasa kamu lagi. Membakar. Atau dia pengen berubah. Berubah jadi lalang tempur. 12 ones. Iya kan? Iya. Belajar untuk speak up. Tidak mau. Nih, 12 one. Aku nggak bisa. Aku nggak tahu harus apa. Aku nggak tahu harus apa. Aku nggak tahu harus milih apa. Aku terima apa enggak ya? Atau aku harus move on aja sama orang baru. Tapi aku masih punya perasaan gitu. Kemana tuh yang waktu itu? Kamu mungkin kesel sama diri kamu sendiri nanti pas lagi begini gitu ya. Aduh, gue tuh kan sebenarnya udah beginiin sama dia. Kenapa sih gue nggak bisa kuat? Kenapa gue nggak bisa kuat? Aduh. Iya, karena ini kamu bakal sebel gitu loh, tapi ya termasuk sama orang itu sebel, kenapa sih dia harus balik lagi gitu kan? Kenapa sih lo nggak udah pergi aja, biarin gua udah penyembuhan gitu loh, isolasi mandiri. Gua isolasi mandiri. Ngapain lo harus datang lagi gitu kan? Sekarang gua kan jadinya begini nih, jadi aku tergoda. Sopan, nih ya, nggak bisa milih. Aku nggak bisa milih. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus gimana ngadepin kamu. Ih, bener, gue udah tahu banget ini. Tuh, lihat ya. Nih, Eight of Cup dalam keadaan terbalik. Dia kembali lagi bersama dirimu, kembali lagi. Kak, happy banget. Yang namanya udah libur hampir sebulan, happy lagi balik. Iya nih, Eight of Cup. Dia balik. Tapi kamu nggak tahu. I don't know what to do with you. I don't know what to say. I don't know what to choose. Six of Wands. Iya. Ini adalah ketakutan kamu. Ketakutan kamu adalah saat kamu memberikan apa yang mereka minta. Mungkin cinta kamu, mungkin diri kamu.
itu hanya untuk sesaat dan habis itu nggak jelas lagi. Karena kita nggak jelas. Kamu sama aku tuh nggak jelas. Possible outcome. Possible outcome. Oke? Six of Pentacles. Six of Pentacles ini, kalau aku bilang, dengan adanya dia, ini ada kemungkinan kalian balik lagi. Tapi dengan perjanjian. Dan mungkin ini adalah message, gitu ya. Message bahwa saat kamu menerima orang ini, kamu harus lebih berani. Lebih berani apa? Lebih berani untuk stand up for yourself. Berdiri untuk diri kamu, menyuarakan apa yang kamu inginkan. Dan juga kamu harus berani. Harus berani mengajarkan juga sama dia. Dan berkat ini lebih berani. Knight of Swords. Nih. Bottom of the deck-nya. Knight of Swords. Kamu harus lebih berani. Jangan terima aja. Berkorban. Diminta ngasih. Tapi apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, apa yang seharusnya, what you deserve, diperlakukan seperti apa sih sama orang itu? Apa yang kamu mau? Setiap orang tuh beda-beda loh. Maksudnya keinginannya gitu ya, diperlakukannya. Ada yang suka misalnya dikasar-kasarin, ada orang-orang yang seperti itu ada. Tapi apa yang kamu inginkan? Nah, itu yang kamu harus tekankan sama mereka. Oke, kalau memang kamu misalnya, aku bukannya nyuruh kamu balik lagi, tetapi kalau kamu mau balik lagi, kamu juga harus memberikan memberikan pengertian gitu loh buat mereka, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengenin gitu. Jangan main terima aja. Gue bukan yang ngajarin yang enggak, tapi kalau kamu main terima aja dan kamu langsung tanpa tedeng aling-aling gitu ya, begitu langsung halo gitu di telepon langsung, iya aku lagi, jangan. Jual mahal dikit. Di sini seperti itu ininya, jual mahal dikit. Jadi dia tahu bahwa yang bisa maksudnya gini, mungkin mereka selama ini nyangkainnya ya kamu tuh cinta banget sama mereka dan kamu tuh mungkin kayak bucin atau apa gitu loh. Sehingga ya mereka memperlakukan kamu ya seenak-enak jidat sama udelnya aja. Kemana jidat sama kemana udelnya mau pergi, ya itu. Dia nggak mikirin kamu karena dia tahu, oh gue apain aja dia mau. Nah jangan jadi orang yang kayak begitu. Kamu juga harus bisa menunjukkan harga diri kamu, nilai kamu, gitu ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri kamu. Ya kalau kamu nggak punya itu, yang ada orang susah untuk menghargai dan menghormati kamu dan men-treat kamu dengan baik sesuai apa yang kamu inginkan. Nah kembali lagi, apa yang kamu inginkan itu masing-masing berbeda. Dan itu yang harus kamu sampaikan ke orang itu. Dan kasih waktu dulu. Jangan kamu kasih langsung brek gitu. Kasih waktu, biarkan dia berproses, biarkan dia mengerti, biarkan dia belajar dan benar-benar memahami kamu dan mengerti apa yang kamu inginkan. Oke? Ini adalah readingan secangkir kopi tarot untuk kalian di minggu ini. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir minggu bersama orang-orang terkasih kamu. Sehat terus ya, dan lancar-lancar semuanya. Namaste. Namaste.